Hari ketiga Ramadan, mungkin seperti apa sih Teh? Alhamdulillah masih kuat. Ya justru kan puasa itu kan kayaknya bulan yang dinantikan sama umat muslim di seluruh dunia ya. Jadi euforia itu pun juga kayaknya ya berlaku juga di saya lah. Seenggaknya ya puasa itu sebenarnya kalau dijalanin tiap hari juga bagus, tapi banyak kan juga pada nggak kuat ya. Makanya cuma ada puasa Daud atau enggak Senin Kamis gitu. Ini sekarang lagi sebulan penuh, ya diusahakan sebulan penuh gitu. Tapi kan karena perempuan pasti ada minusnya. Tapi biasanya ngisi kesibukan mamanya tuh sehari-hari seperti apa sih? Ya sama seperti ibu rumah tangga yang lain-lainnya ya. Jamnya mau buka puasa biasa ngabuburit, cari bukan puasa ya, panik attack, beli makanan yang nggak dari yang sebenarnya cukup, jadi kayaknya kurang terus karena belinya lapar kali ya. Jadi kan katanya kalau lagi shopping nggak boleh lagi dalam keadaan lapar. Jadi belinya ya kayak gitulah. Yang dicari biasanya apa mamanya untuk takjilnya nih? Wajar aja sih, karena di keluarga kami biasanya kalau buka puasa kita nyiapin kayak takjil gitu ya. Kayaknya semuanya juga nyiapinnya kayak gitu. Biasanya nanti maghriban dulu, habis maghriban baru kita terusin makanan takjil, diterusin sama sholat tarawih sama-sama, baru setelah tarawih kita makan besar. Tapi suami sama anak punya request tersendiri nggak sih di Nggak pernah makanan sih, minuman? karena ibunya baik hati dan tidak sombong. Kalau nyiapin maksudnya tajilan mereka pun juga saya udah tahu lah kesukaan suami apa, kesukaan anak apa gitu. Ya seenggaknya bukannya lagi mau berlebih-lebih pada saat lagi kita berbuka puasa, karena kalau dari saya sendiri pun juga malah makan beratnya tuh pada saat lagi sahur gitu. Soalnya kalau enggak, aduh alemong ya, nanti dapat salam dari badan segede kulkas 2 pintu kan nggak lucu ya lagi Ramadan gitu. Tapi mamanya untuk perawatan diri Ramadan manfaatkan juga nggak sih nih? Ya seperti biasa aja sih menurut saya, pokoknya puasa jangan dianggap beban lah. Ini kan bedanya hanya kita nggak makan dan nggak minum gitu selama dari azan subuh sampai maghrib gitu. Jadi menurut saya biasanya sih kalau untuk ibu-ibu sih ya, para perempuan sih ini niatnya adalah puasa, bonusnya maunya kurus, biasanya begitu ya. Jadi pasti akan akan tidak menjadi halangan besar tuh ya untuk perempuan sih kayaknya. Kalau untuk bapak-bapak kayaknya sih saya melihatnya malah lebih khusyuk mungkin ya gitu ngejalannya. Bukan berarti juga yang perempuan juga nggak khusyuk gitu, tapi ada bonus lebih gitu yang diharapin. Menjaga stamina-nya nih Mbak. Selama bulan puasa seperti apa sih Mbak? Sebenarnya agak-agak kesulitannya adalah kalau semuanya puasa kan otomatis kita mau konsum apapun itu kan setelah azan maghrib ya. Jadi kita harus benar-benar pinter lah. Kalau di saya yang penting air putih dulu, terus habis itu makan kurma paling untuk pengganti asupan karbonya, habis itu baru jus gitu. Selebihnya ya udah jajan sedikit gitu. Ya udah saya mengupayakan untuk konsum vitaminnya gitu. Ya tetaplah sama, cuman beda jam aja. Bedanya kan kalau sampai makin malam kan kita nggak bisa konsum air putih banyak-banyak ya, karena kan pada saat waktunya kita istirahat katanya kan kalau kata dokter ya atau ahli gizi gitu kan, diusahakan kalau malam itu kita tidak terlalu banyak asupan air putih. Mamanya anak kan makin remaja nih, mungkin udah punya jadwal bukber sendiri tuh. Oh iya. Gimana? Bukan, jangankan anak, ibunya juga. Ya kalau anak saya sih ya wajar lah ya, maksudnya, tapi kayaknya sih dari puasa awal-awal ini masih belum sih. Itu masih yang sama bareng-bareng sama kita gitu. Tapi kalaupun ada ya nggak apa-apa gitu. Kenapa gitu? Yang penting benar-benar pas puasa gitu. Dan untuk saya sih anak saya yang penting komit gitu, pulang ya berarti dia harus udah harus seenggaknya dia jalan setelah sholat maghrib aja gitu. Habis itu dia jalan ya, dia nanti pulang bisa terusin untuk isya sama tarawihnya sendiri, karena itu berlaku juga untuk saya kalau semuanya pergi gitu. Sebenarnya dirimu memaknai puasa kali ini ada yang spesial nggak sih, seperti apa teh? Saya menganggap setiap Ramadan itu spesial karena alhamdulillah sampai hari ini dipertemukan lagi sama Ramadan gitu ya. Karena ya kita kan kalau mungkin kalau ngomong kayak gini jadi ketahuan banget umur ya. Kayaknya harapan semua orang sih pada saat Ramadan itu berlomba-lomba untuk berbuat satu hal yang baik lah, meskipun nggak Ramadan pun juga kita ya wajib melakukan itu gitu. Tapi menurut saya nggak tahu ya, kayak memaknai Ramadan itu di setiap orang pasti ada apa ya, ada nilai plus yang justru kepengen banget
orang itu lakukan. Ada Saya kalau cerita nanti namanya ria, nggak boleh Mbak. ada ibadahnya dikhususkan nggak yang ditargetkan gitu? Oh enggak, sama aja sih. Yang penting ya mungkin bedanya gini, biasanya kalau semamanya lagi nggak Ramadan, mendingan ngaku dosa ya. Kan kayak kewajiban kita sebenarnya sebagai umat muslim kan 5 waktu yang paling penting gitu. Biasanya di Ramadan kenapa bisa jadi on time? Kalau semamanya nggak Ramadan, kadang-kadang kita masih agak-agak ada cheatingnya lah gitu, nggak on time gitu. Saya lebih baik ngaku dosa ya. Mbak tahun ini berarti mudik. Nah ini sedih banget ya. Jadi saya sudah menjadi yatim piatu di Ramadan kali ini gitu. Ini sedih banget sih. Kalau kata teman-teman saya yang sudah menjadi yatim piatu sebelumnya, itu tuh begitu mau Lebaran itu hal yang paling menyedihkan gitu. Sebenarnya itu pun juga sudah terjadi sih di saya gitu. Cuman kan ya hidup harus terus berjalan gitu. Yang penting di setiap sujud saya selalu mendoakan beliau gitu yang sudah mendahului ya. Jadi ya beda sih, biasanya kalau semuanya saya tahu lagi Ramadan udah tahu nih kira-kira di hari keberapa kita bakalan pulang atau ngajakin puasa sama-sama gitu. Jadi sedih saya. Ya kayak gitulah. Mungkin momen yang paling diingat bersama almarhum dan almarhumah nih ketika merayakan Lebaran seperti apa sih Mbak? Ya kebetulan kan yang meninggal duluan itu kan bapak saya. Kalau ibu saya baru banget tahun kemarin. Jadi ya banyak hal lah, kadang-kadang aja kalau pas lagi diem gitu, pas lagi nyiapin makanan, biasanya ada satu bangku yang dia tuh duduk gitu, ibu saya gitu, selalu saya siapin gitu. Jadi ya kayak gitulah, something missing gitu. Ya semua lagi sholat taraweh biasanya ada ibu saya gitu, ada ini. Sekarang enggak, aduh saya diomongin gitu jadi sedih ya. Oke. Selamat beribadah puasa ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita kali ini mendapatkan berkah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu di Ramadan di tahun depan. Terima kasih Mbak Maya, sehat-sehat Mbak.